Ini Nek, sedikit bincisan takjil untuk berbuka puasa. Terima kasih Nak, berkah selalu ya Nak, amin. Ini Nek, sedikit bincisan takjil untuk nenek. Angga tak pernah menyangka, satu kalimat sederhana itu akan menghancurkan seluruh pertahanan hatinya. Di depan kantor megahnya, di antara antrean lansia yang menunggu makanan berbuka, matanya terpaku pada sebuah gelang hijau tua di tangan seorang nenek renta. Gelang yang pernah ia buat dengan tangan kecilnya sendiri 25 tahun lalu. Dadanya sesak, dunia seolah berhenti berputar. Wanita itu menoleh perlahan saat ia memanggil dengan suara gemetar. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu langit berwarna jingga lembut. Pantulan cahaya matahari menyapu kaca besar gedung PT Abadi Jaya Unggul hingga tampak berkilau seperti lambang keberhasilan. Di pelatarannya, meja panjang telah disusun rapi. Kotak-kotak takjil tertata dalam barisan yang presisi, sama teraturnya dengan laporan keuangan perusahaan yang selalu Angga jaga dengan disiplin tinggi. Angga berdiri beberapa langkah dari pintu utama. Jas biru gelapnya tampak mahal, sepadan dengan jam tangan yang melingkar di pergelangannya. Wajahnya tenang, sorot matanya tegas, seperti pria yang sudah terbiasa mengambil keputusan besar. Di usia 34 tahun, ia dikenal sebagai miliarder muda yang sukses membangun bisnis dari nol setelah mewarisi reruntuhan hidup yang nyaris tak menyisakan harapan. Para karyawan sibuk memastikan acara berjalan lancar. Spanduk bertema Ramadan terpasang di sisi kanan halaman. Kamera dokumentasi telah siap. Semuanya terencana, semuanya profesional. Pak Angga, antreannya mulai ramai, ujar salah satu staf dengan nada hormat. Angga mengangguk pelan. Ia melangkah maju, mengambil satu kotak takjil pertama. Wajahnya berubah menjadi senyum yang sopan dan hangat, senyum yang telah ia latih bertahun-tahun untuk berbagai acara sosial perusahaan. Satu persatu lansia datang. Ada yang membawa kantong plastik usang, ada yang menuntun sepeda tua, ada pula yang datang berdua sambil saling menopang. Angga menyerahkan takjil dengan kalimat yang sama, suara yang sama, gerakan yang sama, terukur, terkendali. Namun setiap kali melihat rambut memutih dan langkah tertatih, ada ruang kecil di dalam dadanya yang terasa ganjil. Seolah ada bagian dari dirinya yang tidak pernah selesai. Ia tidak menunjukkannya, tidak pernah. Ramadan selalu menjadi bulan yang aneh baginya. Di satu sisi, ia menyukai suasana sore menjelang berbuka. Aroma gorengan dari pedagang kaki lima, suara anak kecil berlarian, azan yang menggema di antara gedung-gedung tinggi. Di sisi lain, bulan ini selalu membawa kenangan yang tidak ingin ia sentuh terlalu dalam. Sudah 25 tahun sejak ibunya menghilang. Tidak ada surat, tidak ada pesan. Hanya kekosongan yang menggantung di rumah kecil masa kecilnya waktu itu. Angga kecil hanya bisa berdiri di ambang pintu, menunggu seseorang yang tidak pernah kembali. Sejak hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi bergantung pada siapapun. Kesuksesan adalah jawabannya. Kerja tanpa henti adalah pelariannya. Terima kasih nak, semoga panjang umur, ucap seorang nenek sambil tersenyum tulus. Angga membalas dengan anggukan ringan. Kata panjang umur selalu terdengar ironis baginya. Umur panjang tanpa seseorang yang paling ia rindukan, terasa seperti perjalanan yang kehilangan arah. Antrean semakin panjang, matahari semakin rendah, suasana mulai terasa lebih padat. Beberapa wartawan lokal berdiri di sisi halaman, mengambil gambar untuk berita kegiatan sosial perusahaan. Angga tetap fokus. Ia tidak ingin ada celah kesalahan sekecil apapun. Namun di balik semua keteraturan itu, ada perasaan samar yang tak bisa ia jelaskan. Seperti firasat yang tipis, hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk membuatnya beberapa kali mengalihkan pandangan ke ujung antrean. Di sana, bayangan-bayangan lansia berdiri menunggu giliran. Kerudung putih, baju lusuh, tangan keriput yang saling menggenggam. Pemandangan yang seharusnya biasa saja dalam kegiatan seperti ini. Angga menarik napas dalam. Ia meluruskan kembali bahunya. Ini hanya pembagian takjil. Ia meyakinkan dirinya. Tidak lebih. Ia kembali mengambil satu kotak makanan, melangkah ke depan, dan bersiap menyambut penerima berikutnya.
Ramadan sore itu terasa seperti sore-sore sebelumnya, tenang di permukaan, namun menyimpan sesuatu yang belum ia pahami. Dan antrean itu terus bergerak mendekat. Malam turun perlahan setelah azan maghrib berkumandang. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, menggantikan cahaya senja yang tadi menyelimuti pelataran kantor. Acara berbagi takjil telah selesai. Meja-meja dilipat, kota kosong dikumpulkan, para karyawan pulang dengan wajah lelah, namun puas. Angga memilih kembali ke ruang kerjanya di lantai paling atas. Dari balik dinding kaca, ia bisa melihat jalanan yang masih ramai. Mobil berlalu lalang seperti aliran waktu yang tak pernah berhenti. Di dalam ruangan itu, semuanya terasa sunyi. Ia membuka jasnya, meletakkannya di sandaran kursi, lalu berdiri menghadap jendela. Refleksi dirinya tampak samar di kaca. Pria sukses dengan setelan mahal dan perusahaan besar. Tak ada yang tahu bahwa setiap Ramadan, bayangan masa kecil selalu datang tanpa permisi. Kenangan itu tak pernah benar-benar sembuh. Dulu, hidupnya jauh dari gemerlap gedung tinggi. Ia tinggal di rumah sederhana dengan dinding yang mulai mengelupas dan atap yang bocor saat hujan deras. Buk Mujiati adalah pusat dunianya. Perempuan itu tidak banyak bicara, tetapi tangannya selalu sibuk. Menjahit pakaian tetangga, memasak untuk dijual pagi hari, lalu mengantar Angga ke sekolah dengan senyum yang tak pernah absen. Angga kecil tak pernah merasa miskin, ia merasa cukup. Ada tawa ibunya saat ia pulang membawa nilai bagus, ada pelukan hangat ketika ia terjatuh dari sepeda. Ada doa lirih setiap malam sebelum tidur. Doa yang selalu diakhiri dengan harapan agar anaknya tumbuh menjadi lelaki kuat. Ramadan di masa itu sederhana. Tak ada hidangan mewah. Hanya kolak pisang buatan ibunya dan gorengan yang dibeli dengan uang receh. Namun, setiap menjelang berbuka, Buk Mujiati selalu menyuruhnya duduk di dekat jendela kecil rumah mereka. "Tunggu azan dengan sabar ya, rezeki itu datang untuk yang sabar," katanya lembut. Kalimat itu melekat kuat di ingatan Angga. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kesabaran adalah jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Ia percaya kerja keras akan mengubah segalanya. Namun, hidup tidak selalu mengikuti keyakinan anak kecil. Saat memasuki usia 9 tahun, ia mulai melihat perubahan. Wajah ibunya sering terlihat letih. Percakapan dengan ayahnya berubah menjadi bisikan tegang di malam hari. Uang semakin sulit, tagihan menumpuk. Suara piring terjatuh sesekali terdengar dari dapur, diikuti keheningan panjang yang membuat Angga kecil memilih berdiam di kamar. Meski begitu, setiap pagi Buk Mujiati tetap tersenyum di depannya, seolah semua beban tidak pernah ada, seolah dunia baik-baik saja. Angga sering memandangi tangan ibunya saat perempuan itu menjahit. Jari-jari yang cekatan, namun penuh luka kecil akibat jarum dan pisau dapur. Tangan itu yang selalu mengusap rambutnya sebelum berangkat sekolah. Tangan itu yang menepuk bahunya saat ia ragu. Di kantor megahnya kini, Angga menatap kedua tangannya sendiri. Kuat, terawat, terbiasa menandatangani kontrak bernilai miliaran. Sangat berbeda dari tangan yang dulu menggenggam pensil pendek dan buku bekas. Ia menghela napas panjang. Ada bagian dalam dirinya yang selalu kembali ke rumah kecil itu setiap kali Ramadan tiba. Suara kipas angin tua, aroma kolak, dan doa yang dipanjatkan ibunya dengan suara pelan. Kesuksesan memang mengangkatnya dari kemiskinan. Tapi ada sesuatu yang tertinggal jauh di belakang. Sebuah ruang kosong yang tak pernah benar-benar ia isi. Angga duduk perlahan di kursinya. Matanya terpejam sesaat, membiarkan kenangan mengalir tanpa ia tahan. Ia tidak menangis. Ia sudah terlalu lama belajar menahan semuanya. Namun, jauh di dasar hatinya, luka itu masih ada. Luka yang tidak berdarah, tidak terlihat, tetapi tetap terasa setiap kali ia mengingat perempuan yang dulu memanggilnya dengan suara paling hangat di dunia. Dan malam itu,
kenangan itu terasa lebih dekat dari biasanya. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menumpahkan sesuatu yang tak tertahankan. Angga kecil duduk di sudut ruang tamu rumah mereka yang sempit, memeluk lutut sambil mendengarkan suara air memukul atap seng yang sudah berkarat. Bau tanah basah masuk lewat celah jendela yang tak tertutup rapat. Di dapur, terdengar suara percakapan yang tidak seperti biasanya. Bukan lagi bisikan pelan, melainkan nada yang meninggi lalu tertahan. Ayahnya berbicara cepat, berat, penuh tekanan. Buk Mujiati menjawab lebih lirih, namun ada getar yang berbeda di suaranya. Angga tidak mengerti isi pembicaraan mereka sepenuhnya. Ia hanya menangkap potongan kata tentang utang, tentang pekerjaan yang gagal, tentang seseorang yang menagih dengan ancaman. Ia belajar malam itu bahwa dunia orang dewasa jauh lebih rumit dari pelajaran matematika di sekolah. Pintu dapur terbuka tiba-tiba. Buk Mujiati keluar dengan wajah pucat. Rambutnya sedikit basah oleh percikan air dari atap yang bocor. Ia melihat Angga yang masih terjaga. "Belum tidur, Nak?" tanyanya pelan. Angga menggeleng. Ia bangkit dan mendekat, memeluk pinggang ibunya. Ia bisa merasakan tubuh perempuan itu sedikit gemetar. Bukan karena dingin. Buk Mujiati berlutut, menyamakan tinggi badan mereka. Tangannya mengusap pipi Angga dengan lembut, seperti ingin menghafal wajah itu lebih lama dari biasanya. Matanya menatap dalam, menyimpan sesuatu yang tak sanggup ia ucapkan. "Kalau suatu hari kamu harus jadi lelaki kuat, kamu harus ingat satu hal," katanya perlahan. "Jangan pernah menyerah sama hidup." Angga kecil hanya mengangguk, meski tidak sepenuhnya memahami. Baginya selama ibunya ada, dunia terasa aman. Malam semakin larut. Hujan belum reda. Ayahnya keluar rumah tanpa banyak kata, membanting pintu hingga bergetar. Suasana menjadi hening, hanya suara hujan yang tersisa. Buk Mujiati berdiri cukup lama di dekat pintu, memandangi kegelapan di luar. Beberapa jam kemudian, Angga terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus. Rumah terasa aneh, terlalu sunyi. Ia memanggil pelan. "Bu." Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke dapur. Lampu mati, kompor dingin, kursi kayu kosong. Selimut ibunya terlipat rapi di atas kasur tipis mereka. Tidak ada tas besar yang hilang, tidak ada tanda kekacauan, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut. Angga membuka pintu depan. Udara malam menyentuh wajahnya. Hujan telah berhenti, menyisakan genangan kecil di tanah. Jalanan gelap, tidak ada siapa-siapa. Ia menunggu di ambang pintu, berharap ibunya hanya pergi sebentar. Mungkin membeli sesuatu, mungkin menyusul ayahnya. Ia duduk di sana hingga matanya kembali berat, tanpa menyadari bahwa penantian itu akan menjadi yang terpanjang dalam hidupnya. Pagi datang dengan cahaya pucat. Tetangga mulai beraktivitas. Ayahnya belum kembali. Buk Mujiati juga tidak terlihat. Ketika akhirnya ayahnya pulang dengan wajah kusut dan langkah dontai, hanya satu kalimat yang keluar. "Ibumu pergi." Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pencarian besar-besaran, hanya kabar singkat yang menggantung tanpa arah. Seolah kepergian itu adalah sesuatu yang tak bisa dihindari. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Angga tetap menunggu setiap sore di dekat jendela kecil, persis seperti saat menunggu azan maghrib dulu. Ia berharap sosok dengan kerudung sederhana itu muncul dari ujung jalan. Namun yang datang hanya angin, membawa debu, dan rasa kehilangan yang perlahan mengeras menjadi luka. Malam ibu menghilang, menjadi garis pemisah dalam hidupnya. Sebelum malam itu, ia adalah anak yang percaya dunia selalu kembali ke pelukan hangat. Setelah malam itu, ia belajar bahwa sesuatu yang paling dicintai pun bisa pergi tanpa pamit. Dan sejak saat itu,
ia mulai membangun dinding dalam hatinya, sedikit demi sedikit, tanpa ia sadari. Beberapa bulan sebelum malam hujan itu, ada satu kenangan yang selalu tersimpan rapi di sudut hati Angga. Kenangan yang sederhana, tapi terasa hangat setiap kali ia mengingatnya. Itu terjadi saat Ramadan juga. Kampung mereka mengadakan pasar malam kecil di lapangan dekat musola. Lampu-lampu warna-warni digantung seadanya, berayun pelan tertiup angin. Suara anak-anak bercampur dengan penjual mainan yang memanggil pembeli. Bagi Angga kecil, suasana itu terasa seperti perayaan besar. Buk Mujiati menggandeng tangannya erat. Perempuan itu mengenakan kerudung coklat tua yang sudah sedikit pudar warnanya. Namun wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya. Meski uang mereka terbatas, ia tetap mengajak Angga berjalan-jalan setelah berbuka puasa. "Cuma lihat-lihat saja ya nak," ucapnya sambil tersenyum. Angga mengangguk patuh. Ia memang terbiasa tidak banyak meminta. Ia tahu ibunya selalu menghitung uang dengan hati-hati. Tapi malam itu, matanya tertarik pada sebuah lapak kecil yang menjual gelang manik-manik warna-warni. Gelang itu tergantung pada tali plastik, memantulkan cahaya lampu redup. Tidak mahal, tapi cukup untuk membuat Angga kecil terdiam cukup lama di depannya. Buk Mujiati memperhatikan. "Suka?" tanyanya lembut. Angga menggeleng cepat. "Tidak buat Angga, Bu." Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan beberapa koin hasil menabung dari uang jajan. Tangannya kecil, namun gerakannya mantap. Ia memilih satu gelang dengan manik-manik hijau sederhana. "Untuk ibu," katanya pelan. Buk Mujiati terlihat terkejut. "Buat apa ibu pakai begituan?" Angga tersenyum malu. "Supaya ibu ingat sama Angga terus." Penjual itu menyerahkan gelang setelah menerima koin yang pas. Angga sendiri yang memakaikannya di pergelangan tangan ibunya. Manik-manik hijau itu kontras dengan kulit tangan yang sering terkena sabun cuci dan jarum jahit. Buk Mujiati tertawa kecil, namun matanya berkaca-kaca. Ia menatap gelang itu cukup lama, seolah benda kecil itu memiliki makna jauh lebih besar dari sekadar hiasan. "Kalau sudah rusak, dilepas saja ya," katanya setengah bercanda. Angga langsung menggeleng keras. "Jangan dilepas, janji ya Bu, jangan pernah dilepas." Perempuan itu akhirnya mengangguk. "Iya, Ibu janji." Malam itu mereka duduk di bangku kayu dekat lapangan. Angga memakan jagung bakar yang dibeli ibunya, sementara Buk Mujiati beberapa kali memandangi gelang di tangannya. Sesekali ia mengusap kepada Angga dengan tangan yang sama, seakan menyatukan janji kecil itu dengan sentuhan kasih. Bagi Angga kecil, gelang hijau itu adalah simbol sederhana bahwa mereka akan selalu bersama. Ia percaya janji adalah sesuatu yang tak mudah patah. Kini, bertahun-tahun kemudian, Angga dewasa duduk di ruang kerjanya, membuka laci meja yang jarang ia sentuh. Di dalamnya ada foto lama yang mulai menguning. Foto dirinya dan Buk Mujiati di depan rumah kecil mereka. Di foto itu, terlihat samar kilau manik-manik hijau di pergelangan tangan ibunya. Ia menyentuh permukaan foto itu dengan ujung jari. Hatinya terasa sesak. Bukan karena air mata, melainkan karena rindu yang tak pernah menemukan tempat pulang. Janji kecil di pasar malam itu seharusnya sederhana, seharusnya ringan. Namun waktu mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Waktu bergerak tanpa menunggu siapapun. Anak kecil yang dulu duduk di bangku kayu pasar malam itu, tumbuh menjadi pria dengan langkah pasti dan tatapan tajam. Angga belajar sejak dini bahwa dunia tidak memberi ruang bagi mereka yang terlalu lama terpuruk. Setelah kepergian ibunya, hidupnya berubah drastis. Ayahnya semakin jarang di rumah, sibuk mencari pekerjaan serabutan yang tak pernah bertahan lama. Rumah kecil mereka terasa lebih dingin, lebih sempit, dan lebih sunyi. Angga mengisi kekosongan itu dengan belajar. Ia datang paling pagi ke sekolah dan pulang paling akhir. Guru-guru mengenalnya sebagai murid pendiam yang selalu membawa buku tambahan. Teman-teman sebaya sering mengajaknya bermain, tetapi ia lebih sering menolak dengan halus. Ada tujuan yang ia genggam erat, meski ia sendiri belum sepenuhnya paham arahnya. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak ingin hidupnya kembali terasa tak berdaya.
Beasiswa menjadi pintu pertamanya keluar dari lingkaran sempit kampungnya. Ia belajar ekonomi dengan tekun, bekerja paruh waktu, dan tidur hanya beberapa jam setiap malam. Ia tidak memberi ruang untuk keluhan. Setiap rasa lelah selalu ia balas dengan satu kalimat dalam hati. Jangan pernah menyerah sama hidup. Kalimat itu masih terdengar jelas dengan suara ibunya. Dunia bisnis tidak mudah dimasuki. Angga memulai dari proyek kecil, gagal beberapa kali, ditipu rekan usaha, bahkan hampir bangkrut di tahun pertamanya membangun perusahaan sendiri. Namun ia tidak mundur. Ia mengasah naluri, membaca peluang, dan berani mengambil resiko yang diperhitungkan. Perlahan, usahanya berkembang. Satu kontrak besar membuka jalan untuk kontrak berikutnya. Nama perusahaannya mulai dikenal. Gedung kantor yang dulu hanya ada dalam bayangan, akhirnya berdiri nyata di tengah kota. Orang-orang menyebutnya inspiratif. Media menulis kisahnya sebagai contoh anak muda yang bangkit dari keterbatasan. Ia diundang sebagai pembicara di berbagai seminar. Tepuk tangan dan sorotan kamera menjadi bagian dari rutinitas. Namun setiap kali kembali ke apartemen mewahnya, kesunyian selalu menunggu di balik pintu. Ia memiliki ruang tamu luas, dapur modern, kamar dengan pemandangan kota dari ketinggian. Tetapi tidak ada suara yang memanggil namanya dengan lembut. Tidak ada tangan yang menepuk pundaknya saat ia terlihat lelah. Ia terbiasa makan malam sendirian, ditemani cahaya televisi yang jarang benar-benar ia tonton. Beberapa kali ia mencoba menjalin hubungan, tetapi selalu berakhir datar. Ia sulit membuka diri. Ada dinding tak kasat mata yang membatasi seberapa jauh orang lain bisa masuk ke hidupnya. Ia terbiasa kuat sendirian, meski kadang kekuatan itu terasa melelahkan. Di kantor, ia dikenal tegas dan rasional. Keputusan diambil berdasarkan data, bukan perasaan. Ia membangun sistem yang rapi, memastikan perusahaan berjalan tanpa celah. Semua terkontrol, semua terukur. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar bisa ia kendalikan, kenangan. Setiap kali melihat ibu tua di jalan, sesuatu dalam dirinya bergetar. Ia sering tanpa sadar memperlambat langkah, memperhatikan wajah mereka lebih lama dari seharusnya. Ia bahkan pernah menyuruh asistennya mencari informasi tentang beberapa panti sosial, menyumbang diam-diam tanpa publikasi. Bukan karena ia ingin dipuji. Ada dorongan lain yang tak pernah ia akui sepenuhnya. Seolah ia sedang mencari potongan masa lalu yang hilang di antara wajah-wajah asing. Kesuksesan memberinya kuasa dan kenyamanan. Ia bisa membeli apapun yang dulu tak mampu ia miliki. Ia bisa membantu banyak orang. Namun ada satu hal yang tak bisa ia beli kembali. Satu pelukan yang hilang di malam hujan bertahun-tahun lalu. Di ruang kerjanya yang luas, dengan meja kayu mahal dan kursi empuk, Angga sering berhenti sejenak sebelum menandatangani dokumen penting. Ia menatap tanda tangannya sendiri, lalu teringat tangan lain yang dulu menggenggam pensilnya saat belajar menulis. Kesuksesan telah membawanya jauh dari rumah kecil itu. Tapi semakin tinggi ia berdiri, semakin jelas terasa bahwa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di masa lalu. Dan bagian itu belum pernah benar-benar ia temukan kembali. Ide pembagian takjil itu sebenarnya bukan datang dari hati Angga. Setidaknya bukan sepenuhnya. Awalnya hanya bagian dari strategi tahunan perusahaan. Tim Humas mengusulkan kegiatan sosial Ramadan untuk memperkuat citra PT Abadi Jaya Unggul sebagai perusahaan yang peduli masyarakat. Momentum Ramadan itu kuat secara emosional, Pak, ujar Kepala Divisi Komunikasi dalam rapat. Kalau Bapak turun langsung membagikan takjil, dampaknya akan bagus untuk branding. Angga mendengarkan tanpa banyak ekspresi. Grafik presentasi ditampilkan di layar besar ruang rapat. Angka-angka, proyeksi media exposure, peningkatan reputasi perusahaan. Semua terdengar logis dan terukur. Baik, jawabnya singkat. Pastikan terorganisir dengan rapi. Bagi Angga, keputusan seperti itu sudah menjadi rutinitas. Ia melihat kegiatan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan sekaligus strategi jangka panjang. Tidak ada yang salah, semua perusahaan besar melakukannya. Namun saat hari pelaksanaan semakin dekat, ada perasaan samar yang mulai muncul. Ia tidak bisa menjelaskannya dengan bahasa bisnis.
hanya semacam kegelisahan kecil yang datang di sela-sela kesibukan. Timnya bekerja cepat. Banner Ramadan dicetak dengan desain elegan. 1000 kotak takjil dipesan dari catering terbaik. Area depan gedung dibersihkan dan ditata. Bahkan jalur antrean diberi pembatas agar terlihat tertib saat difoto. Pak Angga akan berdiri di titik ini, kata seorang staf sambil menunjuk posisi paling strategis di depan logo perusahaan. Semua dirancang presisi. Di hari itu, Angga mengenakan jas yang tidak terlalu formal, namun tetap menunjukkan wibawa. Ia datang lebih awal, mengamati persiapan. Beberapa wartawan sudah menunggu. Kamera terpasang, mikrofon siap. Ketika acara dimulai, ia berdiri di depan meja panjang berisi kotak makanan. Senyum profesional terukir di wajahnya. Tangan kanannya menyerahkan takjil, tangan kirinya sesekali memberi salam sopan. "Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya lancar." Ucapan itu datang bertubi-tubi dari para penerima. Angga membalas dengan anggukan ringan. Ia terbiasa berada dalam sorotan, tetapi kali ini suasananya berbeda. Wajah-wajah di depannya bukan klien besar atau mitra bisnis, melainkan lansia dengan pakaian sederhana dan mata yang menyimpan cerita panjang. Ia mulai memperhatikan detail kecil, cara seorang nenek memegang kotak takjil dengan kedua tangan seolah itu benda berharga. Seorang kakek yang tersenyum lebar meski giginya tinggal beberapa. Ada yang menunduk dalam, ada yang memandangnya penuh harap. Di tengah aktivitas itu, kamera beberapa kali menyorot wajahnya. Ia tahu momen itu akan masuk berita malam nanti. Foto dirinya yang sedang memberi akan tersebar di media sosial perusahaan. Namun semakin lama ia berdiri di sana, semakin tipis jarak antara pencitraan dan sesuatu yang lebih dalam. Ada rasa yang tak sempurnanya ia kuasai. Ketika seorang lansia berjalan perlahan mendekat dengan tongkat kayu, Angga tanpa sadar melangkah sedikit maju untuk memudahkan. Bukan karena kamera, gerakannya spontan. Sore menjelang berbuka memiliki atmosfer yang sulit dijelaskan. Cahaya matahari yang meredup membuat wajah-wajah tampak lebih lembut. Angin membawa aroma makanan bercampur debu jalanan. Di antara antrean yang terus bergerak, Angga sesekali memandang lebih lama dari biasanya. Seakan ia mencari sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Program sosial itu memang dirancang sebagai kegiatan perusahaan. Terencana, terstruktur, terdokumentasi. Namun tanpa ia sadari, sore itu bukan sekedar tentang citra atau strategi. Ada sesuatu yang perlahan mendekat dalam antrean panjang itu. Dan Angga masih berdiri di sana, membagikan takjil dengan senyum yang mulai terasa berbeda dari sebelumnya. Sore semakin merunduk pelan. Cahaya matahari berubah menjadi semburat oranye yang memantul di kaca gedung, membuat bayangan orang-orang di pelataran tampak memanjang. Antrean lansia kini menjulur hingga ke tepi trotoar. Beberapa di antara mereka duduk di kursi plastik yang disediakan panitia. Sebagian lagi berdiri dengan sabar, menunggu giliran. Angga tetap di posisinya. Kotak demi kotak berpindah dari tangannya ke tangan-tangan rentah yang penuh urat. Ritmenya stabil, senyum sopan, anggukan ringan. Kalimat yang sama diulang dengan intonasi terjaga. Namun di balik keteraturan itu, pikirannya tidak sepenuhnya diam. Ia mulai memperhatikan wajah-wajah yang datang lebih detail dari sebelumnya. Ada yang membawa tas kain lusuh berisi barang seadanya. Ada yang memakai sandal jepit tipis yang hampir putus. Ada pula yang datang bersama cucu kecil yang menatap kotak makanan dengan mata berbinar. Seorang nenek berhenti cukup lama di depannya, bukan karena lambat, tetapi karena ia ingin berbicara. "Terima kasih sudah peduli sama orang kecil seperti kami," ucapnya pelan. Angga menatap mata tua itu. Tidak ada nada memelas, hanya kejujuran yang sederhana. Ia mengangguk, merasakan sesuatu yang bergerak halus di dalam dada. Ia terbiasa menerima pujian atas keberhasilan bisnisnya, tetapi ucapan seperti ini terasa berbeda. Antrean terus berjalan. Beberapa wartawan mulai berkeliling mengambil sudut gambar lain. Seorang staf sesekali membisikkan jumlah kotak yang tersisa. Semua terkendali. Namun waktu seolah berjalan lebih lambat bagi Angga. Ia melihat seorang kakek yang langkahnya gemetar, tetapi menolak dibantu saat staf ingin memapahnya. Ada harga diri dalam setiap gerakan tua itu. Ada usaha untuk tetap berdiri tegak meski tubuh tak lagi kuat. Pemandangan itu membuat Angga teringat pada masa kecilnya ketika ibunya menolak meminta bantuan meski keadaan sulit. Buk Mujiati selalu berkata bahwa bekerja dengan tangan sendiri lebih mulia daripada menunggu belas kasihan.
Angga mengedarkan pandangan ke ujung antrean. Masih banyak yang menunggu. Kerudung berbagai warna, topi lusuh, tongkat kayu, langkah pelan yang tertahan usia. Sore itu tidak lagi terasa sekadar acara perusahaan. Ia mulai menyadari bahwa setiap orang dalam barisan itu membawa cerita yang mungkin lebih berat dari laporan keuangan paling rumit sekalipun. Angin berembus sedikit lebih kencang, menggerakkan ujung spanduk Ramadan di sisi halaman. Beberapa helai rambut lansia tertiup lembut. Suasana menjadi lebih hening meski antrian tetap bergerak. Angga mengambil satu kotak lagi. Tangannya bergerak otomatis, tetapi matanya kini lebih aktif. Ia tidak lagi sekadar melihat jumlah penerima. Ia melihat individu. Seorang perempuan tua di kejauhan tampak berjalan lebih lambat dari yang lain. Kerudung putihnya terlihat kusam, ujungnya sedikit sobek. Ia tidak banyak bicara dengan orang di sekitarnya. Kepalanya sedikit tertunduk, langkahnya kecil namun teratur. Masih jauh dari depan, tetapi entah mengapa, mata Angga sempat tertahan sepersekian detik pada sosok itu. Bukan karena wajahnya terlihat jelas, melainkan karena ada sesuatu dalam posturnya yang terasa akrab. Ia segera mengalihkan pandangan, kembali fokus pada orang di depannya. Tidak ada alasan untuk memikirkan satu sosok di antara ratusan lainnya. Antrian bergerak perlahan, seperti aliran waktu yang tak bisa dipercepat. Satu persatu lansia menerima takjil, mengucap terima kasih, lalu menyingkir dengan langkah hati-hati. Kotak makanan semakin berkurang. Suasana mendekati waktu berbuka. Dan sosok dengan kerudung putih kusam itu kini semakin mendekat ke barisan depan. Langit hampir sepenuhnya berubah warna ketika sosok itu akhirnya berdiri beberapa orang lagi dari meja Angga. Cahaya senja membuat siluetnya tampak lebih rapuh. Kerudung putih yang dikenakannya tidak lagi benar-benar putih. Warnanya memudar, dengan lipatan yang tak lagi rapi. Bajunya longgar, kainnya tipis, dan terlihat sering dicuci berulang kali. Angga tidak tahu mengapa perhatiannya kembali tertarik ke arah perempuan tua itu. Wajahnya masih belum terlihat jelas, tertutup bayangan orang di depannya. Namun ada sesuatu dalam caranya berdiri. Tidak membungkuk berlebihan, meski tubuhnya jelas rentah. Tangannya terlipat sederhana di depan, jari jemarinya saling menggenggam. Ia terlihat tidak terburu-buru, tidak pula mencoba menarik perhatian, hanya menunggu dengan sabar. Sementara itu, beberapa lansia lain masih menerima takjil dari tangan Angga. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan sikap profesional. Senyum tipis, sapaan singkat, ucapan terima kasih yang dibalas dengan anggukan. Namun kini, ada jeda kecil di antara setiap gerakannya, bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya seolah membagi fokus. Sosok berkerudung putih itu maju satu langkah. Kini wajahnya mulai terlihat samar. Kulitnya keriput halus, pipinya cekung, tetapi ada garis kelembutan yang tak asing. Mata yang sedikit sayu, namun tidak kosong. Angga merasakan detak jantungnya berubah ritme, meski ia belum tahu alasannya. Ia mencoba bersikap biasa, mungkin hanya perasaan sesaat. Mungkin karena Ramadan selalu membuatnya lebih sensitif. Angin sore kembali berembus, menggerakkan ujung kerudung perempuan itu. Ia mengangkat tangan kirinya untuk menahannya, agar tidak tersibak terlalu jauh. Gerakan itu sederhana, namun entah mengapa terasa lambat dalam pandangan Angga. Di pergelangan tangan kirinya, ada sesuatu yang berkilau samar terkena cahaya matahari terakhir. Angga belum benar-benar melihatnya, hanya pantulan kecil yang tertangkap sudut matanya. Ia mengalihkan pandangan, mencoba menenangkan diri. "Pak, tinggal 50 kotak lagi," bisik salah satu staf di sampingnya. Angga mengangguk pelan. Perempuan itu kini berada tepat di depan antrean. Hanya satu orang lagi sebelum gilirannya. Ia berdiri dengan kepala sedikit tertunduk, seolah tidak ingin terlalu lama menatap orang yang memberinya bantuan. Saat lansia di depannya selesai, giliran itu pun tiba. Perempuan berkerudung putih lusuh melangkah maju. Angga mengangkat satu kotak takjil dari meja. Ia mengangkat wajahnya, siap mengucapkan kalimat yang sama seperti sebelumnya. Namun, saat mata mereka bertemu,
ada sesuatu yang membuat waktu terasa melambat. Wajah itu penuh garis usia, tetapi ada sisa-sisa ekspresi yang terasa familiar. Bibirnya tipis, hidungnya lurus sederhana, dan di sudut matanya ada kerutan yang entah mengapa mengingatkan Angga pada seseorang dari masa lalu. Perempuan itu tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap sekilas, lalu kembali menunduk dengan sopan. Angga membuka mulutnya. Ini, Nek, sedikit bincisan takjil untuk Nenek. Suaranya terdengar stabil. Tangannya terulur, menyerahkan kotak makanan itu. Perempuan itu menerima dengan kedua tangan. Tangannya kurus, kulitnya tipis, urat-urat tampak jelas. Saat itulah, cahaya senja memantul lebih jelas pada pergelangan tangannya. Manik-manik kecil berwarna hijau. Angga belum sepenuhnya menyadarinya. Hanya ada sensasi aneh yang merayap perlahan dari dada menuju tenggorokan. Perempuan itu mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak. Semoga rezekinya lancar selalu." Suara itu lembut, sedikit serak, tetapi tidak asing. Angga menatapnya sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena belas kasihan, bukan pula karena formalitas. Ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam ingatannya. Sesuatu yang belum sepenuhnya terbuka, namun mulai mengetuk perlahan. Dan di pergelangan tangan renta itu, manik-manik hijau kecil berkilau samar di bawah cahaya senja yang hampir hilang. Detik itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angga tidak langsung menarik tangannya setelah kotak takjil berpindah. Pandangannya tertahan pada pergelangan tangan perempuan tua di hadapannya. Manik-manik kecil berwarna hijau itu tampak kusam. Beberapa bagian benangnya terlihat sedikit memudar, namun susunannya masih utuh. Gelang sederhana, tidak mahal, tidak mencolok. Namun bagi Angga, ada sesuatu yang seperti menekan bagian dalam ingatannya. Perempuan itu hendak melangkah pergi setelah mengucapkan terima kasih. Tetapi langkahnya terhenti sejenak karena antrean di samping sedikit tersendat. Dalam jeda singkat itulah, Angga bisa melihat lebih jelas gelang tersebut. Hijau tua dengan dua manik sedikit lebih besar di tengah. Napasnya terasa lebih berat. Ingatan tentang pasar malam kecil dengan lampu warna-warni tiba-tiba muncul begitu saja. Tangan kecilnya yang gemetar saat memakaikan gelang ke pergelangan ibunya. Suara ibunya yang tertawa pelan. Janji sederhana untuk tidak pernah melepasnya. Angga berkedip cepat. Tidak mungkin. Gelang seperti itu pasti banyak dijual. Manik-manik hijau bukan benda langka. Ia mencoba menenangkan pikirannya yang mendadak berisik. Perempuan tua itu akhirnya bisa melangkah satu langkah ke samping. Namun entah mengapa, Angga belum bisa mengalihkan pandangan. Ia melihat tangan itu lagi, melihat bagaimana perempuan itu memegang kotak makanan dengan hati-hati. Ada bekas garis tipis di kulit pergelangan tangan, tepat di bawah gelang tersebut. Seperti bekas luka lama. Jantung Angga berdetak lebih cepat. Bekas luka kecil di tangan kiri. Memori lain menyelinap masuk. Ia pernah melihat ibunya terluka saat memotong sayur di dapur. Pisau yang licin karena air membuat goresan kecil, meninggalkan tanda tipis yang tak pernah benar-benar hilang. Ia ingat jelas bentuknya, posisinya. Angga merasa tenggorokannya kering. Di sekelilingnya, acara masih berjalan. Stafnya sibuk membagikan sisa kotak takjil. Beberapa wartawan masih mengambil gambar. Suara kendaraan dari jalan raya terdengar samar. Namun bagi Angga, semuanya seperti menjauh. Perempuan berkerudung putih itu kini berjalan pelan menjauh dari meja. Ia tidak terlihat menyadari tatapan yang mengikuti setiap langkahnya. Angga berdiri terpaku beberapa detik lebih lama dari yang wajar. Salah satu staf memanggilnya pelan, mengingatkan bahwa masih ada beberapa penerima di depan. Ia kembali bergerak, menyerahkan kotak makanan terakhir dengan gerakan hampir otomatis. Namun pikirannya tertinggal pada satu titik, pada satu detil kecil yang tidak bisa ia abaikan. Setelah kotak terakhir dibagikan dan antrean selesai, Angga tidak langsung masuk ke gedung. Ia berdiri di tepi pelataran, matanya mencari sosok kerudung putih di antara kerumunan yang mulai bubar. Ia melihatnya di kejauhan, duduk di bangku trotoar,
membuka sedikit kotak takjilnya. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian. Angga melangkah tanpa banyak berpikir. Bukan dengan langkah tergesa, tetapi dengan dorongan yang sulit ia jelaskan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat gelang hijau itu melingkar di pergelangan tangan rentah tersebut. Waktu seperti menahan napas. Angga berdiri beberapa langkah di belakangnya. Jantungnya berdetak keras. Pikirannya dipenuhi potongan-potongan kenangan yang belum tersusun utuh. Gelang hijau itu tidak sekedar manik-manik. Bagi Angga, benda kecil itu seperti pintu yang perlahan terbuka menuju masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Dan ia tahu, jika ia melangkah lebih dekat, hidupnya mungkin tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Langkah Angga terhenti sekitar 2 meter di belakang perempuan tua itu. Ia tidak langsung memanggil, tidak pula menyentuh. Hanya berdiri, mencoba mengatur napas yang terasa tidak stabil. Perempuan itu duduk di bangku beton pinggir trotoar, membuka kotak takjil perlahan. Di dalamnya ada kurma, kolak kecil dalam kap plastik, dan gorengan hangat. Tangannya bergerak hati-hati, seperti takut menjatuhkan sesuatu yang berharga. Angga mengamati tanpa suara. Dari jarak itu, gelang hijau di pergelangan tangan kirinya terlihat semakin jelas. Manik-maniknya tidak lagi mengilap seperti baru, tetapi susunannya persis seperti yang tersimpan dalam ingatannya. 2 manik sedikit lebih besar di tengah, diapit manik kecil seragam di kiri dan kanan. Ia mencoba berpikir rasional. Banyak gelang seperti itu dijual di pasar malam. Modelnya sederhana, bisa saja kebetulan. Dunia ini luas, dan kebetulan seringkali menipu perasaan. Namun ketika perempuan itu mengangkat tangannya untuk membuka tutup kap kolak, kain kerudungnya sedikit bergeser. Pergelangan tangannya terekspos lebih jelas. Di bawah gelang itu, tampak garis tipis memanjang, bekas luka lama yang sudah memudar, tetapi masih terlihat jika diperhatikan dengan saksama. Angga merasakan sensasi dingin merayap di punggungnya. Ia tidak ingat banyak detail masa kecilnya dengan sempurna. Waktu telah mengaburkan sebagian kenangan. Tetapi bekas luka itu, posisinya, panjangnya, cara ia miring sedikit ke kanan. Ia pernah menangis karena melihat darah menetes dari tangan ibunya. Ia ingat betul bagaimana Buk Mujiati tersenyum menenangkannya, berkata bahwa itu hanya luka kecil. Angga menelan ludah. Perempuan itu kini memakan kurma pertama dengan pelan. Matanya terpejam sejenak saat rasa manis menyentuh lidahnya. Ekspresinya sederhana, tanpa dibuat-buat. Seolah ia benar-benar menikmati momen berbuka. Ada sesuatu dalam cara ia mengunyah yang terasa begitu akrab. Cara bahunya sedikit naik saat menarik napas. Cara jari telunjuknya selalu menyentuh ujung ibu jari ketika memegang makanan kecil. Detail-detail kecil yang tidak mungkin diingat orang lain. Angga melangkah 1 langkah lebih dekat. Aspal di bawah sepatunya berderit pelan. Perempuan itu menoleh sedikit, menyadari kehadirannya. Tatapan mereka bertemu lagi, kali ini tanpa jarak antrean atau meja panjang di antara mereka. "Masih ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya lembut. Suara itu membuat dada Angga terasa sesak. Nada bicaranya pelan, dengan aksen yang samar. Ada getaran halus yang seperti pernah ia dengar bertahun-tahun lalu, saat seseorang membisikkan doa sebelum ia tidur. Angga berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang. Ia tidak ingin terlihat berlebihan, tidak ingin membuat asumsi tanpa dasar. "Saya hanya ingin memastikan nenek dapat makanan dengan baik," jawabnya pelan. Perempuan itu tersenyum tipis. "Sudah lebih dari cukup, terima kasih." Senyum itu sederhana, tetapi di sudut bibirnya ada lengkung kecil yang begitu familiar. Angga tidak tahu harus berkata apa lagi. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, tetapi bibirnya terasa keluh. Ia tidak bisa begitu saja bertanya tentang gelang itu, tidak bisa langsung menghubungkan potongan-potongan kenangan menjadi satu kesimpulan. Namun semakin lama ia berdiri di sana, semakin kuat perasaan yang tak bisa ia abaikan. Gelang hijau itu mungkin kebetulan. Bekas luka itu mungkin juga kebetulan.
Tetapi dua kebetulan yang bertemu di satu pergelangan tangan terasa terlalu berat untuk diabaikan begitu saja. Angga menarik napas perlahan. Ia tahu, jika ia ingin memastikan sesuatu, ia harus melangkah lebih jauh dari sekadar mengamati. Dan keputusan untuk membuka percakapan berikutnya akan mengubah segalanya. Angga masih berdiri di hadapan perempuan tua itu. Suasana di sekeliling mereka perlahan mulai sepi. Para lansia lain sudah beranjak pergi. Sebagian duduk di tepi jalan menikmati makanan, sebagian lagi berjalan menjauh dengan langkah pelan. Lampu jalan mulai menyala satu persatu. Cahaya kekuningan memantul di trotoar yang sedikit retak. Di kejauhan suara azan Isya menggema lembut, menyisakan getaran yang terasa sampai ke dada. Perempuan itu menutup kembali kotak takjilnya setelah beberapa suap. Ia menyimpannya dengan hati-hati ke dalam tas kain kecil yang dibawanya. Gerakannya tidak tergesa, seolah waktu bukan sesuatu yang perlu dikejar. Angga tahu ia tidak bisa terus berdiri tanpa tujuan. Jika ia pergi sekarang, mungkin kesempatan itu tidak akan datang lagi. Jika ia salah, ia hanya akan terlihat aneh. Namun jika ia benar, hidupnya bisa berubah dalam satu percakapan. Ia menarik napas panjang, lalu duduk perlahan di ujung bangku, menjaga jarak sopan. "Nenek sering lewat sini?" Tanyanya pelan, berusaha terdengar biasa. Perempuan itu menoleh sedikit. "Kadang-kadang saja, Nak. Kalau dengar ada pembagian makanan, saya datang." Jawabannya sederhana. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang istimewa. Angga mengangguk. Ia memperhatikan lagi garis wajah di hadapannya. Kerutan di dahi, tulang pipi yang menonjol, dan mata yang meski redup, menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. "Sudah lama tinggal di sekitar sini?" lanjutnya. Perempuan itu terdiam sejenak, seperti menimbang jawabannya. "Tidak juga, saya berpindah-pindah. Kadang di pasar, kadang di musola, tergantung keadaan." Jawaban itu membuat dada Angga terasa semakin berat. Kehidupan berpindah-pindah, tanpa alamat tetap, tanpa kepastian. Ia menunduk sebentar, mencoba merapikan pikirannya. Tidak ada nama yang disebut, tidak ada petunjuk langsung. Tangannya perlahan terangkat, menunjuk pergelangan tangan perempuan itu dengan hati-hati. "Gelangnya sudah lama dipakai, Nek." Perempuan itu spontan melihat pergelangan tangannya sendiri. Ia tersenyum kecil, seolah pertanyaan itu membawa kenangan pribadi. "Oh, ini," katanya lembut, "sudah sangat lama, dari anak saya." Jantung Angga seperti berhenti satu detik. Ia menjaga wajahnya tetap tenang, meski tangannya terasa dingin. "Anak nenek yang kasih?" Perempuan itu mengangguk pelan. Waktu dia masih kecil, dia beli pakai uang jajan. Katanya supaya saya ingat sama dia terus. Kata-kata itu jatuh pelan, tetapi dampaknya menghantam keras di dalam dada Angga. Lampu jalan di atas mereka bergetar halus tertiup angin. Suara kendaraan lewat terdengar samar, seakan jauh dari tempat mereka duduk. "Anaknya sekarang di mana?" tanya Angga. Suaranya nyaris tak terdengar. Perempuan itu memandang ke depan, tidak langsung menjawab. Matanya terlihat sedikit berkaca-kaca, tetapi ia tetap tersenyum tipis. "Saya tidak tahu," ujarnya pelan. "Sudah lama sekali tidak bertemu." Ada jeda panjang setelah kalimat itu. Hanya suara angin dan langkah orang lewat yang mengisi ruang di antara mereka. Angga merasakan tenggorokannya kering. Semua potongan kenangan yang selama ini ia simpan mulai menyatu perlahan. Pasar malam. Gelang hijau. Bekas luka di tangan kiri. Kalimat tentang anak kecil yang membeli dengan uang jajan. Ia tidak lagi bisa menganggap ini kebetulan biasa. Tangannya gemetar ringan saat ia mengangkat wajahnya. Ia menatap perempuan itu lebih dalam, mencoba mencari sisa-sisa wajah yang pernah begitu ia kenal. Bibirnya terbuka, namun suara yang keluar terdengar asing di telinganya sendiri. "Bu?" Satu kata itu terucap hampir tanpa sadar. Pelan, bergetar, seperti doa yang takut didengar. Perempuan itu menoleh perlahan, alisnya sedikit berkerut.
Nah, Angga menelan ludah. Dunia di sekelilingnya terasa kabur. Ia tidak tahu apakah ia sedang berdiri di atas kenyataan atau hanya ditarik oleh harapan yang terlalu lama terpendam. Ia memanggil lagi, kali ini sedikit lebih jelas, meski tetap bergetar. "Ibu," Kata itu menggantung di udara di antara mereka. "Ibu?" Perempuan tua itu terdiam. Sorot matanya berubah. Bukan langsung mengenali, tetapi seperti seseorang yang tiba-tiba mendengar suara dari masa lalu yang samar. Ia menatap Angga lebih lama, mencoba membaca wajah di hadapannya. "Maaf, Nak." Suaranya lembut, namun ada getar tipis yang tak bisa disembunyikan. Angga merasakan jantungnya berdetak keras di telinga sendiri. Ia sadar, satu panggilan tidak cukup untuk membuktikan apapun. 25 tahun adalah waktu yang panjang. Wajah berubah, suara berubah, tubuh berubah. Ia menarik napas perlahan, mencoba menyusun keberanian. Dulu, waktu pasar malam di dekat musola kecil, ada anak kecil yang memakaikan gelang itu ke tangan ibu. Ucapnya hati-hati. Anak itu bilang, "Jangan pernah dilepas." Perempuan itu memegang gelang di pergelangan tangannya. Jemarinya menyentuh manik-manik hijau yang mulai kusam. Tatapannya kosong sesakat, seolah pikirannya sedang menyusuri lorong panjang yang berdebu. Pasar malam. Musola kecil. Janji untuk tidak melepas. Bibirnya sedikit terbuka. Napasnya terdengar lebih berat. Angga melanjutkan, suaranya lebih pelan, hampir seperti berbisik. Anak itu sering duduk di dekat jendela waktu menunggu azan maghrib. Ibu selalu bilang, rezeki datang untuk yang sabar. Mata perempuan itu berkedip cepat. Tangannya yang memegang tas kain mulai gemetar halus. Ingatan tidak datang seperti kilat. Ia datang perlahan, seperti cahaya pagi yang menembus kabut sedikit demi sedikit. Wajah kecil dengan mata penuh harap. Suara tawa yang memanggilnya dari halaman. Tangan mungil yang menggenggam ujung bajunya. "Nak," bisiknya lirih. Angga menunduk sedikit, mencoba menahan gelombang emosi yang mulai menyeruak. Kalau pisau dapur jatuh dan melukai tangan kiri, ibu bilang tidak apa-apa, cuma luka kecil. Perempuan itu spontan menatap pergelangan tangannya sendiri. Bekas garis tipis itu masih ada, tepat di tempat yang disebutkan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Siapa? Siapa kamu?" tanyanya pelan. Bukan dengan nada menolak, melainkan dengan ketakutan akan harapan yang terlalu besar. Angga mengangkat wajahnya. Sorot matanya tidak lagi sekadar ragu, tetapi dipenuhi campuran rindu dan luka yang tak pernah sembuh. "Saya, Angga, Bu." Nama itu terdengar sederhana, namun seperti membuka pintu yang lama terkunci. Perempuan itu menarik napas tajam. Tubuhnya sedikit mundur. Bukan karena ingin menjauh, melainkan karena emosinya sendiri terasa terlalu kuat. "Angga." Ia mengulang nama itu pelan, seperti mencoba mengeja kembali sesuatu yang pernah ia simpan sangat dalam. Ingatan itu kini datang lebih jelas. Anak kecil yang menangis saat ia harus pergi sekolah sendirian. Anak yang berjanji akan jadi lelaki kuat. Anak yang tertidur sambil memeluk lengannya setiap malam. Tangannya perlahan terangkat, ragu-ragu, menyentuh pipi Angga. Jemarinya kurus, dingin, namun sentuhannya begitu dikenal. "Angga." Suaranya pecah. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan tangisan keras, melainkan isak tertahan yang membawa beban puluhan tahun. Angga tidak lagi peduli dengan jas mahal yang ia kenakan, dengan lampu jalan, dengan gedung tinggi di belakangnya. Ia merasakan sentuhan itu seperti anak kecil yang lama kehilangan arah. Namun di tengah pertemuan yang mulai menemukan bentuknya, masih ada satu hal yang menggantung. Bagaimana semua ini bisa terjadi?
Dan mengapa perempuan yang ia panggil ibu selama 9 tahun pertama hidupnya bisa hidup berpindah-pindah tanpa pernah kembali? Jawaban itu belum terucap, tetapi satu hal telah pasti. Ingatan yang sempat terkubur kini kembali, perlahan namun tak terbantahkan. Ishak yang semula tertahan itu akhirnya pecah juga. Bu Mujiati menutup mulutnya dengan tangan gemetar, seolah tak percaya dengan nama yang baru saja ia dengar. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipi yang telah digurat waktu. Di hadapannya berdiri seorang pria dewasa berjas rapi, namun di matanya perlahan muncul bayangan anak kecil yang dulu selalu berlari menyambutnya sepulang bekerja. Angga, ulangnya sekali lagi, lebih jelas, lebih dalam. Suara itu membuat pertahanan Angga runtuh sepenuhnya. Tanpa lagi memikirkan siapa yang melihat, tanpa peduli pada kamera yang mungkin belum sepenuhnya dimatikan, ia berlutut di hadapan perempuan itu. Jas mahalnya menyentuh trotoar yang berdebu. Tangannya meraih kedua tangan renta itu dengan hati-hati, seolah takut semua ini hanya ilusi yang akan menghilang jika disentuh terlalu keras. Ibu, benar ibu. Suaranya tidak lagi stabil. Buk Mujiati mengangguk perlahan, meski air mata terus mengalir. Angga, anak ibu. Kalimat itu seperti mengembalikan 25 tahun yang hilang dalam sekejap, sekaligus menegaskan betapa panjang waktu yang telah terbuang. Beberapa orang yang masih berada di sekitar pelataran mulai memperhatikan. Staf perusahaan saling berpandangan bingung. Mereka mengenal Angga sebagai sosok yang selalu tegak, selalu terkendali. Pemandangan dirinya berlutut dan menangis di depan seorang nenek lusuh terasa begitu kontras dengan citra yang selama ini melekat padanya. Namun bagi Angga, dunia luar seolah menghilang. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat, tangan yang dulu mengajarinya menulis, tangan yang pernah mengusap kepalanya sebelum tidur. Kini terasa jauh lebih ringan, lebih rapuh, namun tetap membawa kehangatan yang sama. "Kenapa, Bu?" ucapnya lirih. "Kenapa ibu pergi tanpa bilang apa-apa?" Buk Mujiati terisak, menunduk dalam, bahunya bergetar. "Ibu tidak pernah ingin meninggalkan kamu, Nak." Angga menatap wajah itu, mencari kebenaran di balik setiap kerutan. Tidak ada kebohongan di sana, hanya kekelahan panjang dan rasa bersalah yang tertahan bertahun-tahun. Ia tiba-tiba memeluk kaki ibunya, seperti anak kecil yang takut ditinggalkan lagi. Tubuhnya gemetar. Semua dinding yang ia bangun selama ini runtuh tanpa sisa. "Maafkan Angga kalau selama ini tidak bisa menemukan ibu." Suaranya terputus-putus. Angga cari, tapi seperti ibu hilang di telan bumi. Buk Mujiati mengelus kepala putranya dengan tangan gemetar. Gerakan yang sama seperti puluhan tahun lalu, hanya kini terasa jauh lebih pelan. "Bukan salah kamu, bukan salah kamu," bisiknya berulang kali. Beberapa staf mendekat, namun Angga mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka tidak ikut campur. Ini bukan lagi acara perusahaan. Ini bukan lagi soal citra atau dokumentasi. Ini tentang seorang anak yang akhirnya menemukan ibunya di tempat yang tak pernah ia bayangkan. Tangis mereka bercampur dalam senja yang hampir sepenuhnya gelap. Lampu gedung menyala terang di belakang mereka, kontras dengan pakaian lusuh Buk Mujiati dan jas mahal Angga yang kini kusut. Perbedaan itu terasa begitu tajam, namun pada saat yang sama tidak lagi berarti. Bagi Angga, perempuan di hadapannya bukan lansia penerima takjil. Ia adalah rumah yang pernah hilang. Dan untuk pertama kalinya setelah 25 tahun, ia tidak lagi merasa sendirian di tengah gemerlap dunia yang selama ini ia kuasai. Tangis itu perlahan mereda, menyisakan napas yang masih tersengal. Angga membantu ibunya berdiri, lalu mengajaknya duduk kembali di bangku trotoar. Kali ini ia duduk lebih dekat, hampir tanpa jarak. Tangannya masih menggenggam jemari renta itu, seolah takut jika dilepas, semuanya akan kembali menghilang.
Suasana di pelataran kantor mulai benar-benar sepi. Staf sudah masuk ke dalam gedung. Hanya beberapa lampu taman yang menyala, menerangi mereka dengan cahaya lembut. "Ibu, ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Suara Angga lebih tenang, meski matanya masih sembab. Buk Mujiati menunduk lama sebelum berbicara. Ia seperti mengumpulkan potongan-potongan keberanian yang tersisa. "Malam itu, ayahmu punya utang besar," ucapnya pelan. "Orang-orang datang ke rumah. Mereka marah, mengancam." Angga terdiam. Ia memang ingat ketegangan sebelum ibunya pergi, tetapi tidak pernah tahu sejauh apa masalahnya. Ibu dituduh ikut menyembunyikan uang, padahal ibu tidak tahu apa-apa. Lanjutnya, mereka bilang kalau utang tidak dibayar, mereka akan membawa barang-barang, bahkan bisa menyakiti keluarga. Tangannya makin erat menggenggam tas kain kecilnya. "Ibu takut mereka melukai kamu," katanya lirih. "Ayahmu waktu itu tidak bisa berbuat banyak. Ibu pikir, kalau ibu pergi, mereka tidak akan lagi datang ke rumah." Kata-kata itu jatuh perlahan, tetapi berat. Angga menggeleng pelan. Emosinya kembali bergolak. "Kenapa tidak ajak Angga saja, Bu?" Air mata kembali menggenang di mata Buk Mujiati. Ibu tidak punya apa-apa waktu itu. Tidak punya uang, tidak punya tempat. Ibu pikir kamu lebih aman di rumah, meski tanpa ibu. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih lemah. Ibu sempat bekerja di kota lain, jadi pembantu, cuci pakaian orang. Tapi ibu sakit, tidak punya identitas lengkap, tidak punya alamat tetap. Saat ibu ingin kembali, rumah kita sudah kosong. Angga menahan napas. Rumah itu memang dijual ayahnya beberapa tahun setelah kepergian ibunya. Mereka pindah tanpa jejak yang jelas. Ibu coba mencari, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Lanjutnya, "Setiap kali melihat anak kecil seusiamu, ibu teringat kamu. Tapi ibu merasa gagal. Ibu merasa tidak pantas kembali." Rasa bersalah itu terdengar jelas dalam suaranya. 25 tahun bukan waktu yang singkat untuk hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Angga menatap ibunya lama. Semua asumsi yang pernah ia bangun perlahan runtuh. Ia dulu sempat menyimpan marah, merasa ditinggalkan, merasa tidak cukup dicintai. Kini, ia melihat kenyataan yang berbeda. "Ibu tidak pernah berhenti menyimpan gelang ini," ucap Buk Mujiati sambil mengangkat sedikit pergelangan tangannya. Itu satu-satunya yang mengingatkan ibu bahwa ibu pernah punya anak yang sangat menyayangi ibu. Suara itu pecah lagi, namun tidak sekeras sebelumnya. Angga mengusap wajahnya, mencoba menghapus sisa air mata. Dunia yang selama ini ia pahami ternyata hanya separuh cerita. Separuh lainnya tersembunyi dalam perjalanan panjang yang penuh ketakutan dan rasa malu. Ia menggeleng pelan. Ibu tidak gagal. Angga yang gagal. Karena tidak pernah benar-benar tahu cerita ibu. Buk Mujiati menggeleng cepat. "Tidak, Nak. Hidup memang kadang memisahkan dengan cara yang tidak kita pilih." Malam semakin dalam. Udara terasa lebih dingin. Namun kehangatan di antara mereka perlahan menggantikan rasa asing yang sempat ada. Rahasia 25 tahun itu akhirnya terucap. Bukan dalam kemarahan, bukan dalam tuduhan, melainkan dalam kejujuran yang pahit namun membebaskan. Malam itu Angga tidak membiarkan ibunya kembali ke trotoar atau musola tempat ia biasa menumpang tidur. Ia membuka pintu mobilnya sendiri, membantu Buk Mujiati masuk dengan hati-hati, seolah sedang menjaga sesuatu yang sangat rapuh dan berharga. Sepanjang perjalanan, kota tampak berbeda di mata Angga. Lampu-lampu yang biasanya terasa biasa, kini terlihat hangat. Jalanan yang sering ia lalui dengan pikiran penuh agenda bisnis, malam itu terasa seperti jembatan menuju sesuatu yang lebih penting dari sekadar kesepakatan kerja. Buk Mujiati duduk tenang di kursi penumpang. Ia memandangi jalanan dari balik kaca. Mungkin tak pernah membayangkan akan duduk di mobil semewah itu bersama putranya sendiri. Tangannya masih menggenggam tas kain kecil.
sementara gelang hijau itu tetap melingkar di pergelangan kirinya. Sesampainya di apartemen, Angga turun lebih dulu dan membuka pintu untuk ibunya. Satpam yang biasa menyapanya dengan hormat, kini tampak terkejut melihat sosok rentah di sampingnya. Namun Angga hanya memberi isyarat kecil agar tidak banyak bertanya. Lift bergerak naik perlahan. Buk Mujiati memandangi dinding cermin di dalamnya. Refleksi dirinya berdampingan dengan putranya yang kini tinggi dan tegap. Ada jarak waktu 25 tahun di antara bayangan itu. Namun malam ini jarak itu terasa menyempit. Ketika pintu apartemen terbuka, Buk Mujiati melangkah pelan masuk. Ruangan luas dengan pencahayaan lembut menyambut mereka. Sofa empuk, meja kaca, lukisan besar di dinding. Semua tampak asing bagi perempuan yang terbiasa hidup berpindah-pindah. "Ini rumahmu, Nak?" tanyanya pelan. Angga mengangguk. "Sekarang rumah kita, Bu." Kalimat itu sederhana, namun membawa makna yang dalam. Ia menuntun ibunya duduk di sofa. Lalu tanpa canggung, ia mengambil segelas air hangat dan menyerahkannya. Gerakan kecil itu membuat Buk Mujiati tersenyum, mengingatkannya pada masa ketika ia yang selalu menyiapkan minum untuk Angga kecil. "Angga sudah jadi lelaki kuat," ucapnya lirih. Angga duduk di lantai, tepat di depan ibunya, seperti dulu saat ia masih anak-anak. Ia menatap wajah itu tanpa tergesa. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan dalam tatapannya malam ini. Yang ada hanya rasa syukur yang sulit ia jelaskan. "Aku kuat karena doa ibu," jawabnya pelan. Mereka berbincang lama, tentang tahun-tahun yang terlewat, tentang ayah yang telah lebih dulu meninggal dunia beberapa tahun lalu. Tentang perjalanan hidup masing-masing yang penuh liku. Tidak semua luka hilang dalam satu malam. Tidak semua penyesalan bisa langsung terhapus. Namun, kehadiran mereka di ruangan yang sama adalah awal yang tidak pernah mereka bayangkan akan datang. Menjelang tengah malam, Angga menyiapkan kamar tamu untuk ibunya. Ia memilih selimut paling hangat, merapikan bantal dengan tangannya sendiri. Buk Mujiati memperhatikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Sebelum masuk kamar, ia berhenti sejenak. "Terima kasih sudah menemukan ibu lagi," katanya pelan. Angga tersenyum tipis. "Bukan aku yang menemukan, Bu. Allah yang mempertemukan." Buk Mujiati mengangguk pelan, lalu memeluk putranya. Pelukan itu tidak lagi ragu, tidak lagi takut. Di luar, kota tetap sibuk dengan urusannya. Namun, di dalam apartemen itu, ada sesuatu yang akhirnya kembali utuh. Bagi Angga, semua kesuksesan, semua angka di rekening, semua pencapaian tidak pernah benar-benar terasa lengkap. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 25 tahun, ia merasa pulang.